Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tuntaskan tentang parabola bidang miring ya. Kali ini parabola dari bidang atas ke bawah ya. Nah, di sini menarik ya pertanyaannya. Di mana ada diketahui V aja dan sudut-sudut ya, V-nya itu 35 meter per sekon. Dari ketinggian Y0 tidak diketahui ya, sampai menuju ke kurva C ya. Jadi ini A, ini B, ini C ya. Nah, di situ yang ditanyakan itu TAC dari sini ke sini berapa ya. Y max bidang miring ya, OB di sini, YOB. Y0 justru Y0 ya ditanya, dan Y max bidang tegak ya. Ini menarik ya soal ini. Soal ini akan kita kerjakan dengan cara yang sederhana ya. Bagaimana kita cara mengerjakannya ini tidak harus dengan titik potong ya. Selama ini tidak diketahui itu tidak usah ya. Kita cukup mengingat rumus-rumus yang sering kita pakai. Jadi tidak perlu terlalu banyak rumus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai ya, kita mulai jawab. Pertama kali strateginya kalau misalnya ini Y0 nggak ada, jangan kita gunakan kurva yang ada di sini karena Y0-nya nggak ada ya. Bukankah YF plus sama dengan Y0 V0 sin theta setengah GT kuadrat ya, ini Y0-nya nggak ada, jadi kita nggak bisa gunakan ini. Justru garis miring ini akan membantu kita sehingga ABC ini kalau kita berdirikan ya, ABC kalau kita gunting kita berdirikan ya, itu dia bentuknya dia begini ya. Ini A, sini B ya, yang ada di sini C ya. Oke. Nah, sudutnya perhatikan baik-baik ya. Di sini mungkin kurang jelas, ini 37, berarti di sini 37, ini 16. Berarti sudutnya ini semuanya yang ada di sini ya. Jadi titik potong antara kurva dan garis, karena ini kan kita anggap X ya. Berarti itu adalah 53. Karena 37 ditambah 16. Ini adalah sudut-sudut yang diketahui. Jadi kita nggak usah pakai kalkulator lagi gitu, mungkin maksudnya di situ ya. Nah, sekarang rumus apa? Apakah kita boleh menggunakan rumus itu? Boleh ya. Dengan syarat G-nya adalah G cos theta. Sudah saya jelasin berkali-kali. Saya tulis dulu ya. Rumusnya di sini. Untuk yang A, sini saya tulis jawabannya dia A di sini, yaitu YF sama dengan Y0 tambah P0 sins sini 53 ya, sins 53 dikali T ya, karena P0 Y ya dia di sini, min kalau biasa dia setengah G kuadrat, ini biasanya setengah G kuadrat, tapi karena ini kita modifikasi yang dari miring ke lurus, maka kita kasih cos G cos ya, G cos T ya, G cos T kuadrat, kan biasanya GT kuadrat. Asalnya dari mana sudah saya jelasin berkali-kali. Kita pakai nalar aja. Kalau di sini lurus, ini kita miringkan ya. Kita miringkan yang ada di sini, maka ini gravitasi itu sudah saya terangin berkali-kali, tapi nggak apa-apa. Impact daripada gravitasi itu adalah selalu tegak lurus. Jadi kalau kita nimbang di kemiringan tentu aja karena gravitasinya akan kurang ya, tidak seperti kita timbangan itu lurus ya. Nah, kira-kira begitu. Cosnya cos apa? Cos yang ada di sini, ini belum saya tulis ya, cosnya itu adalah cos yang bidang miring. Berarti ini cos 37 ya. Cos 37 T kuadrat. Jadi cosnya itu adalah cos yang bidang miring yang ada di sini. Bukan 53 loh ya. Tergantung bidang miringnya ya. Di sini nalarnya sudah ada ya. Di sini G-nya itu G cos alfa ya yang ada di sini ya. Karena yang kita ambil ini di sini. Ini bidang, ini alfa yang ada di sini. Nah, itu aja ya. Jadi ini kita buat begitu aja, itu kita akan bisa. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, di sini bagusnya ya, ini 0 ke 0. Jadi JF-nya itu ini 0 ya, ditambah 35. Sin 53 itu adalah 0,8 ya. T-nya itu mau kita cari ya, min. Perhatikan baik-baik, cos 37 itu juga 0,8 ya, cos 37 juga 0,8. Berarti setengah G 5 dengan 0,8 4 ya, 4 T kuadrat. Begitu aja. Nah, maka dengan cepat kita akan dapatkan bahwa
Ini 35 dikali 0,8 itu 28. 28T sama dengan 4T kuadrat. CT-nya kita coret ya. Berarti ini 28 sama dengan 4T. Berarti T yang ada di sini sama dengan 7 sekon. Nah, terjawab sudah. Oke, ini bidangnya ya. Terjawabnya. Ini yang A. Nah, kemudian setelah yang A kita jawab Y pada bidang miring kita warnanya kita lainkan coba ya. Y pada bidang miring sekarang kita jawab pakai warna hitam aja. Yang B ya, Y maksimum bidang miring. Ini yang A ya, ini yang B. Nah, kita perhatikan baik-baik ya untuk yang B di sini. Yang kita cari adalah Y maksimum itu adalah Y maksimum dihitung pada bidang miring. Ini kan sudah kita anggap X, jadi kita nggak perlu titik potong ya. Gimana Pak? Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya bahwa kalau di sini 7 maka pada bidang miring itu pasti dari A ke B ya, dari A ke B adalah 7/2. Berarti tinggal kita masukin yang rumus yang ada di sini loh. Ya, rumus yang ada di sini karena kita minta bantuan yang ada di sini karena 0 di sini ya. Ini 0, ini 0 ya. Ini akan membantu kita. Berarti langsung kita masukin Y-nya. Ya, Y-nya di sini itu sama dengan Y0. Saya tulis dulu ya. V0 since sin yang ada tentu aja sin parabola ya, ini sin parabola. VY sin dikali T min setengah G, saya tulis lagi ya. G cos 37 ya dikali T kuadrat ya. Maka kita masukin di sini Y0-nya itu adalah awalnya adalah 0 ya. Ditambah 35 dikali 0,8 dikali T ya min T yang ada ini kita kan mau mencari, yang mau kita cari kan di sini Y max pada bidang miring ya kan. Nah, Y max pada bidang miring, maka yang kita cari Y-nya itu adalah YAB yang ada di sini. Maka ini kita ganti ya. Kalau dia 7 maka dia setengahnya adalah 7/2 ya. Di sini 7/2 di sini. Setengahnya. Berarti di sini 5 dikali cos T ini kita tadi sudah kita dapatkan. Berarti dia di sini dia 5 di sini jadi 4 ya, 4 ya. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya. 4 dikali T kuadrat itu setengahnya daripada ini 7/2 dikali 7/2. Ini 7 ya, 7/2 ya. Oke. Nah, maka Y-nya karena ini kita pindah ruas di sini ya. Yang kita cari itu adalah Y0-nya, justru yang kita cari itu Y maksimum ya, maksudnya YAB yang kita cari yang ada di sini ya. Yang kita cari yang ada di sini ya. Y maksimum di sini ya. Y maksimum untuk bidang miring. Maka YM-nya di sini itu sama dengan, nah, kita perhatikan baik-baik 38 dikali ini ada 28 bagi 2 14 kali 7 itu adalah 98. Sedangkan sini 2 dikali 14 ini 2-nya dicoret ya, berarti 7 kali 7 49, ini dikurangin 49, berarti Y maksimumnya itu adalah 49. Berarti ketinggian dari sini OB ini adalah 49. Mudah ya. Kalau kalian yang mengerjakan itu pasti akan cepat. Ya, karena saya sambil menjelaskan ya. Jadi caranya kayak begitu ya. Cukup ditambahin cos yang bidang miring yang dari sini. Nah, sekarang kita udah ya. Lalu bagaimana dengan Y0-nya? Nah, Y0-nya ini bukan berhubungan dengan kurva ya. Maka di sini kita tentu aja nggak usah pakai cos lagi, kita kembali ke persamaan yang normal setengah GT kuadrat karena yang kita pakai adalah yang ada di sini ya. Sebelum saya balik perhatikan baik-baik ya. Tadi C yang ada di sini ya, C yang ada di sini YF sama dengan Y0 ditambah P0 since-nya perhatikan baik-baik ya. Yang kita ambil itu adalah kurva yang ada di sini. Sinnya terhadap garis lurus di sini ya. Sin Y-nya ini adalah sin 16. Ya, ingat ya di sini ya. Oke ya, bukan seperti yang ada di sini ya. Perhatikan. Ya sin 16 dikali T min setengah. G-nya sudah tidak pakai cos lagi karena kita diamin aja, enggak kita tegakkan, setengah GT kuadrat. Nah, maka kita perhatikan baik-baik bahwa Y finalnya itu adalah 0 karena dari sini ke sini ini 0 kan ya. Nah, di sini 0. Yang kita cari itu adalah Y0-nya ditambah V0-nya adalah 35. Sin 16 sudah diketahui di soal 0,276 ya. T-nya dari ujung ke ujung itu 7.
min 5 dikali 49 ya, 7 kuadrat. Ya, 5 kali 50 250, 250 kurang 5 245. Berarti di sini Y0-nya kita balik di sini ya, dia sama dengan, silahkan dicoba ya, 177, sekian, saya buat 177 aja ya, yang penting caranya di sini ya, 177 meter. Berarti Y0-nya ini ketahuan sekarang ya. Nah, lalu yang terakhir Y max bidang tegak. Bagaimana untuk Y max bidang tegak? Untuk Y max bidang tegak itu tidak sulit ya. Itu untuk kita ya yang biasa mengerjakan matematika itu tentu aja paham, oh maksimum berarti dy per dt itu sama dengan 0. Kenapa? Karena yang dicari itu adalah ini ya, rumus yang ada di sini itu adalah rumus yang ini ya kan. Berarti antara y dan t itu sama dengan 0, maka dia adalah tinggi maksimum. Oke ya, karena ini kan untuk menggantikan x ya, mudah sekali. Berarti dia dy per dt sama dengan 0 ya. Ekuivalen di sini sengaja saya buat lain ya. Berarti y di sini ya. Saya masukin di sini y0-nya 177 karena y0-nya sudah ketahuan di sini. Ditambah 35 dikali, saya langsung ganti sini 16 ya, 0,276 ya, dikali t min, langsung saya ganti ya 5t kuadrat ya di sini ya, 5t kuadrat. Nah, ini y-nya. Berarti karena dy dt sama dengan 0, berarti ini saya buat dy dt. Dy dt ini 0 ya. Berarti dia sama dengan, tinggal t-nya ini hilang, 35 dikali, saya tulis lanjut ya, 0,276 min 10t ya. Dia sama dengan 0, berarti dia sama dengan 0 di sini. Berarti di sini t-nya itu 35 dikali 0,276 sama dengan 10t ya, 9,66 dibagi 10, berarti t-nya itu sama dengan 0,966 ya. Itu ya kita bulatin sama dengan 1. Ini belum selesai ya. Kenapa? Karena itu hanya t-nya kan. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah y-nya ya. Yang ditanya itu adalah y-nya. Nah, ini kita masukin ke sini. Ya, ingat, ini kita masukin ke sini, kita akan mendapatkan misalnya sama dengan 1 ya. 35 di sini ya. Misalnya ini kita masukin ke persamaan yang belum kita turunin ya. Berarti 35 ini 9,66 ya. Ini 9,66 nih tadi sudah kita hitung, dikurangin 5 ya. Kalau misalnya dia kira-kira 10 ya 5 ya. Ya kurang lebih ya 177 ditambah 5 ya, itu kira-kira ya 182 ya. Masuk akal ya kalau Y0-nya itu sama dengan segini ya. Dia masuk akal karena di sini dia lebih sedikit lah. Itu adalah Y maksimum bidang tegak ya. Oke ya, saya berharap ini bisa membantu ya. Jadi soal-soal kayak begini itu tidak sulit, bisa kita siasatin dengan cara yang sangat sederhana, bahkan dengan satu rumus kombinasi aja. Baik ya, semoga bermanfaat. Inilah jawabannya ya, semua sudah terjawab. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.